Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perkembangannya? Siapa yang mau konsultasi terlebih dahulu soal skripsinya? Sudah ada gambaran, sudah ada kepastian? Dulu Pak, maaf saya masih di jalan. Oh ya wis Rohma dulu. Ayo. Nggih. Itu Pak, saya sudah ke perpustakaan yang Bapak pasti tahu. Yang kebatin itu. Ya. Itu loh novel yang sudah lama-lama Pak. Ya cari yang terbaru tahun berapa? Sudah lama. Terus saya itu baca novel yang punyanya Nazira itu loh Pak, yang 172. 172. Ya, terus? Iya. Terbitan tahun berapa? 2023. Iya, 2023 sih. Nazira. Iya, kayaknya iya. Sepertinya 2023. Yang baru. Di perpustakaan? Atau di Enggak, mana? saya beli. Beli. Sekarang di bawah nggak? Iya. Bawah. Seperti apa? Siapa? Coba lihat sampulnya, coba gimana? Coba tayangkan lagi. Nazira Safa. Penerbitnya apa itu? Di itu motivasi inspirasi di CV. Dari kota mana penerbitnya? Dari kota Banjar, Jawa Barat. Banjar, Jawa Barat. Kamu beli online? Iya, online. KW guys. Jelek. Terbitannya jelek. Iya. Tapi terbaca nggak? Sampai selesai terbaca semua? Ada yang halaman rusak? Udah. Enggak, bagus semua kok, Pak. Bisa dibaca. Oh ya wis, yang penting bisa terbaca semua dari awal sampai akhir. Iya. Kamu tertarik dengan itu? Iya, soalnya ya gimana? Loh, gimana piye? Iya sih. Kalau yang di perpus itu kan sudah lama semua novelnya, jadi bingung, tidak ada semua. Jadi saya mau coba ini. Ya menurut Bapak gimana? Ya enggak apa-apa. Terserah kamu, yang penting nanti kamu harus menemukan alasan kenapa memilih objek itu. Ya, jadi kamu harus ketemu alasannya. Kenapa sih saya memilih objek ini? Jangan seperti alasan subjektif seperti waktu kali pertama bimbingan ya. Saya karena sudah membaca ini, karena saya PPL-nya di sini. Jangan seperti itu. Harus ditemukan seobjektif mungkin walaupun realitanya itu seperti itu. Ya, tapi kalau saat menulis skripsi, nulis proposal, kamu harus bisa menemukan. Nah, bagaimana cara menemukannya? Ya baca. Ya, baca skripsi. Bagaimana sih cara mengemukakan alasan? Kayak gitu, biar nanti kamu bisa tahu. Ya, yang paling gampang menemukan alasan itu adalah fokus. Ya. Fokus permasalahan yang mau dikaji. Itu cari menarik, misalnya fokusnya itu apalagi relate dengan permasalahan saat ini ya, misalnya saat ini tuh banyak anak kurang gizi walaupun di zaman yang serba melimpah seperti ini. Nah, itu dihubungkan lagi dengan anjuran pemerintah yang memberantas itu, aturan-aturan untuk menerapkan agar anak itu tidak sampai kekurangan gizi. Itu kan undang-undang pendidikan itu diarahkan ke sana. Nah, misalnya begitu. Nah, jadi fokus alasan yang baik untuk objek itu fokus. Nah, baru setelah itu
Apakah topik seperti ini sudah banyak dikerjakan di dalam skripsi? Oh ternyata nggak ada loh. Kamu menemukan novelty, kamu menemukan gapmu, kamu menemukan kebaruan dalam penelitian. Nah, kayak gitu. Apapun objeknya itu ya tidak ada masalah. Ya, apapun objeknya itu tidak menjadi masalah. Ya, masalahnya bagaimana membuat topik itu menjadi menarik. Nah, itu PR. Ya, PR-nya di situ. Nah, rata-rata yang nggak bisa akhirnya mungkin sama pembimbingnya nggak boleh, mungkin suruh pembimbingnya ganti karena nggak bisa menemukan itu. Ya, jadi kamu sudah dibaca apa belum? Belum. Sudah dapat setengah. Keburu saya sakit jadi belum selesai. Enak nggak? Apa? Kamu suka nggak? Ya, sejauh ini sih lumayan, Pak. Soalnya belum selesai, jadi belum bisa menilai keseluruhan. Dari separuh itu bahasanya gampang dicerna apa sulit? Lumayan bisa dicerna. Lumayan, ya. Berarti mungkin kategori teen lead ya, novel untuk remaja mungkin ya. Atau Iya. topiknya tentang apa? Yang dibahas di novel itu apa? Itu kisahnya siapa itu, Nazira sama suaminya. Kisah rumah tangga. Ya, Atau yang soal apa? itu yang meninggal itu suaminya. Suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Iya. Ya, garis besarnya itu berarti nanti apa yang dibahas? Sampai separuh itu loh, kamu menemukan cerita apa? Ketika dibuat plot misalnya, oh novel ini topik besarnya adalah kehidupan Nadira dan suaminya. Lah terus itu mengalirnya sampai kamu sampai di tengah itu apa? Bagaimana pembangunan plotnya? Gimana ya? Katanya sudah baca apa belum sih? Belum dah? Atau sudah lupa? Habis baca itu lupa? Iya, udah lupa. Udah lupa. Sudah baca tapi udah lama, Pak, jadi ya lupa. Potong sama uas, jadi ya lupa. Ya nggak apa-apa nanti dibaca lagi. Baca itu berkali-kali biar kamu pertama baca Iya. pokoknya baca seneng aja ya, baca kayak biasanya membaca ya dibaca sampai selesai. Nah, untuk menemukan gagasan intinya ya. Oh ceritanya ini lah baru baca kedua ya. Baca kedua buat catatan. Baca kedua itu buat catatan. Nah, bab satu ini ngomong apa sih? Ya dicatat. Baru bab 2 ini ngomong apa dicatat. Ya sampai selesai dicatat semua. Ya baru setelah itu dikembangkan setiap bab itu tadi kan sudah topik setiap subbab ya itu kan sudah. Lah kamu berupaya kira-kira topik utamanya apa. Nah, baru nanti dirangkai di setiap bab oh pengarang topik besarnya ini. Nah, di bab 1 ngomong tentang ini, bab 2 ngomong ini sampai selesai semua kan. Itu berapa bab? Daftar isi, lihat daftar isi. 12? 14. 14. Nah, berarti kamu nanti atau pokoknya nanti tiap bab itu bercerita tentang apa, itu kamu harus tahu ya, dicatat. Nah, ambil pelan-pelan ya. Kalau misalnya itu sudah ketemu, ya diramesi lagi tokohnya ada berapa setiap bab. Nah, itu semua ada tokoh-tokoh. Nah, kalau tokoh itu nanti sudah terisi, ya, baru nanti ditambahi. Karakternya gimana, penokohannya gimana tokoh-tokoh ini. Ya. Misalnya tokoh si A di bab 1 ini begini, di bab 2 ini begini. Dia statis apa dinamis? Nah, statis itu berarti gak berubah. Tetap ya, berarti misalnya pemalu terus yang menonjol dari bab 1 sampai bab 14. Nah, itu
Kalau kamu ketemu, itu sudah ketemu, nah itu dicatati semua. Nah, habis mari tokoh penokohan, nah alur tadi kan sudah di awal, kemudian tokoh sama penokohan, nah baru settingnya di mana. Nah itu didetailkan semua 1 sampai 14 semua bab itu. Nah sudah seperti itu kira-kira untuk amanat kamu itu bisa narik simpulan dari alur tadi, alur tokoh ya sama waktu. Ya kira-kira pesannya pengarang apa? Nah pesan itu implisit atau eksplisit? Kalau implisit itu berarti memang ada di cerita, ya, dari unsur-unsur yang tadi kamu tulis tadi itu ada di situ. Nah ternyata kalau nggak ada, oh berarti kamu menyimpulkan sendiri eksplisit berarti. Nah wes sudah, nah misalnya sudah baru kamu menentukan fokus. Oh cerita novel ini ternyata ngomong soal ini, yang paling banyak ini. Nah kemudian kamu mau membahas yang mana lah itu kamu baru menentukan. Bapak kok lama sekali langkahnya gini-gini enggak. Itu kamu kalau sudah selesai itu kamu sudah nyicil sampai bab 4. Kamu nanti tinggal ngembangkan tok. Ya. Jadi pemahaman data itu sudah tercover. Nah, selanjutnya kamu nanti tinggal ngembangkan tok karena sudah ketemu analisis awal. Nah, kan tinggal nyusun, tinggal nulis, tinggal menguatkan gitu tok. Ya jadi nggak usah terburu-buru. Kalau kamu rutin rajin ngerjakan, misalnya kamu target 2 minggu lah saya nulis unsur-unsur ini tadi sampai selesai. Nah baru 2 minggu selanjutnya ngerjakan bab 1. Nah kalau itu wis ketemu, wis terjawab semua, nyusunnya gampang, gak kadek bingung-bingung. Bingungnya itu teknisnya. Pak nulisnya cara ini gimana, terus ngutipnya gimana itu teknis nanti. Ya kalau bisa memecahkan itu. Nah nanti untuk itu nanti sambil berjalan gitu. Jadi langkah itu ya. Enaknya apa kak boleh ganggu aja sana. Ya itu nanti minggu depan saya mau tahu progres perkembangannya. Ya ini saya diingatkan untuk misalnya kayak pokoknya seminggu sekali bimbingan. Saya ingin tahu perkembangannya. Ya bergerak sedikit itu lebih baik ya daripada nanti untuk katene ujian proposal baru bimbingan. Rata-rata arek ngono, jangan ya, jangan nanti kamu bingung sendiri. Iya, rencana saya mau seminggu sekali bimbingan atau enggak 2 minggu sekali, biar enggak belakangnya biar enggak gitu loh Pak, keteteran atau gimana. Oke, jadi gitu. Intinya boleh kamu intinya milih objek apapun boleh, tapi bagaimana ya yang harus kamu temukan ya bagaimana objek itu menjadi menarik dan kamu ketemu novelty-nya di situ. Ya itu tadi caranya ya kamu baca buat catatan kecil itu tadi di plot nanti kalau ada waktu ketemu ya misalnya ketemu orat-oratan itu sudah jadi nanti tak beri arahan gimana sih nganalisisnya. Jadi belum menulis proposal ya sudah nganalisis sudah ketemu jawabannya sudah ketemu. Nah, kamu nanti tinggal menjabarkan tok. Nah nanti kan buat konsep-konsep saja seret-seret ini topik ini topik ini topik ini. Nah, analisisnya nanti bisa langsung ketemu dari data itu nanti bisa langsung ketemu dan kalau sudah ketemu kamu tinggal nyusun proposal mari diseminarkan mari ujian proposal langsung digarap selesai ya nanti jangan lihat temennya ya aku bisa mari bab loro oh jangan lihat itu ya setiap orang beda prosesnya jangan lihat itu nanti ini ya kamu temenmu bimbingan dengan Pak A Pak B ya Bu A Bu B ya kamu
prosesnya beda, itu beda, jangan disamakan. Karena mbok samakan terus kamu meniru bimbingannya beliau misalnya. Nah, nanti diterapkan di objekmu bisa jadi itu salah. Kenapa nggak sesuai rule model penelitiannya? Ya, jadi diskusinya kalau dengan temen itu diskusi general. Gimana sih menentukan topik, teori ini cara kerjanya kayak gimana. Jangan diskusi dan terpengaruh soal teknis. Ya, satu orang dengan yang lain, walaupun misalnya lo teorinya sama, oh berarti kemungkinan nanti sama, nggak bisa. Objek berbeda, terus sudut pandang penelitinya berbeda, ya, cara kerja fokusnya itu berbeda, walaupun teorinya sama. Ya, jadi jangan untuk teknis, jangan konsul dengan teman-temannya. Oh, temanku teorinya sama ini. Nah, saya nirulah, nggak bisa, nggak sama. Ya, jadi fokusnya itu ya tentang dirimu sendiri, ya project-projectmu itu, ya. Tentukan tanggal, buatlah tanggal sekarang itu buat tanggal untuk kamu disiplin. Ya. Setiap minggu ngapain, target-target kecil itu sampai selesai. Ya. Untuk mendisiplinkan itu nanti kita ketemu setiap minggu baik secara daring maupun secara luring. Ya. Nanti kalau luring itu nanti kita ketemu di kantor penerbitan aja. Ya. Di sebelahnya kampus. Di siapa kemarin yang ke sana minta tanda tangan itu ada kok. Di Stikes Graha Majapahit sebelahnya Unin. Di Partai Demokrat itu loh masuk. Tahu toh? Tahu nggak? Kemarin sama saya Mbak Weni itu dah Pak. Oh kamu Yang yang ada minta tanda tangan kemarin? Iya, saya sama Mbak Weni. Ah ya itu kan saya baru pindah dia di situ. Nanti di situ ya. Ini mau menyebar ngai. Iya, dekat ini. Jadi di situ. Kalau luring ya, kalau luring konsultasi kita WA dulu. Saya ada di kantor enggak? Karena saya jarang ke Mojokerto, saya di Surabaya. Jadi kalau ke Mojokerto biasanya saya stay-nya di situ, ada keperluan di kampus saya ke kampus. Tapi kalau di kampus hanya sebentar. Jadi nunggu waktunya mungkin sampai sore sampai apa di kantor. Kalau nggak ada kegiatan di kantor di luar ya ada di kantor stay. Gitu. Paham, Mbak Rohma? Nggih, paham. Terima kasih, Pak. Kalau misalnya saya Jumat itu ngantor, mau bimbingan apa sudah cukup hari ini? Lihat progresnya dulu, Pak. Oke. Sekarang Rana, silakan. Sampaikan dulu, kamu sudah sejauh apa? RND-mu. Ya, jadi gini Pak, kemarin kan panjenengan ngasih PR ke saya buat saya mencari referensi. Terus, apakah saya yakin bakalan ambil RND atau enggak? Karena pertimbangannya RND itu lama, gitu kan Pak. Terus kebetulan juga saya semester ini ada mata kuliah pengembangan AI. Maksudnya mata kuliah penelitian bahasa Indonesia itu, ya pokoknya itu berkenaan dengan teknologi AI itu R&D, dan dosen mata kuliah juga menyampaikan hal yang sama seperti Pak Fatoni yang meminta saya untuk mempertimbangkan. Dan setelah saya pikir-pikir, sepertinya setelah saya baca-baca juga jurnal rujukan, nggak jadi. Nggak jadi, saya nggak jadi ambil R&D pertama. Lalu yang kedua akhirnya saya waktu kemarin kan sempat bilang mengenai pengaruh gitu kan Pak. Intinya pengaruh gamifikasi terhadap pembelajaran siswa, tingkat pemahaman siswa itu tadi. Terus kemudian saya cari referensi lagi, karena kemarin Pak Fatoni kan mintanya coba cari referensi yang mana yang lebih mantap gitu ya. Ternyata saya cari referensi nggak ada yang mantap-mantap.
Maksudnya, maksud saya itu, saya kalau udah lihat referensi satu, nemu lagi yang lain, kecantol gitu loh Pak, maksudnya. Jadi kalau buka satu, udah tertarik, coba gitu lihat yang lainnya, kecantol juga gitu loh Pak. Sebentar, baterai Jadinya, saya habis. Sik. Tak ambil cas casan. ya, Oke, bisa dilanjut lagi. oke, baik Pak. Sebelumnya mohon maaf karena saya bimbang-bimbang mengenai judul karena banyak-banyak membaca, ternyata saya bimbang. Jadi kesimpulannya sekarang saya nggak tahu saya harus pakai judul apa. Tapi saya sudah nemu, maksudnya sekiranya yang insya Allah nyampe di otak saya. Itu analisis implementasi bahan ajar berbasis gamification pada pembelajaran bahasa Indonesia. Bahan Gitu. ajarnya sudah Gimana ada. ya? Bahan ajarnya itu sudah ada. GI berbasis gamification itu Pak, yang kemarin itu loh Pak. Nah iya, bahan ajarnya itu sudah ada lah. Bahan ajarnya nanti kan minta guru mata pembelajaran. Ojo Kan ngenteng begitu, no Pak. ya, nek gurune punya gamifikasi, nek gak duwe. Oh, Omplo. berarti kalau misalkan saya buat gimana Pak? Ya jangan, ayo lain R&D kalau buat. Enggak, gimana ya? Waktu kemarin saya baca itu ada apa ya? Ada yang sama tapi enggak jatuhnya ke pengaruh gitu. Kamu Maksudnya punya pakai berbasis kenalan guru nggak? Punya kenalan guru? gimana? Punya kenalan guru apa enggak? Iya, ada Pak. Ada, ya itu ditanya. Punya enggak, Pak? Biasanya ngajar itu pakai gamifikasi apa enggak? Itu ditanya. Yang sudah ada, yang sudah diterapkan biasanya. Itu tanya itu dulu. Ya, kemarin sudah ditanyakan dari dua sekolah ini tadi, keduanya itu ya metodenya sama gimana ya, kayak ya pada umumnya aja. Kalau nggak penyampaian materi menggunakan PowerPoint ya, apa ya, kayak membagikan materi di grup WA gitu-gitu aja sih Pak. Kalau yang game itu belum sih Pak, keduanya itu. Jadi kalau analisis itu berarti sudah pernah diterapkan. Sudah ada. Sudah ada. Nah, kamu menganalisis seberapa efektifkah media pembelajaran tersebut gitu. Kalau analisis, ya. Jadi misalnya, atau gini, kamu bisa ya menawarkan metode, karena pada umumnya guru bahasa Indonesia itu ya metode seperti yang kamu tahu, yang kamu sebutkan tadi. Ya, jadi kamu bisa menawarkan metode pembelajaran baru, ya, agar belajar bahasa Indonesia itu menjadi menarik. Ya, itu metode apa nanti kamu ya, itu kamu mencari referensi. Jadi gitu. Metode pembelajaran bla bla bla, misalnya metode pembelajaran dilema. Di nanti kamu buat singkatan. Nah, ngambil dilema itu kan dari namamu. Di itu nanti singkatan dari apa? Le itu singkatan dari apa? Ma singkatan dari apa? Nah, itu dilema ya, itu harus ada teori-teorinya. Nah, kamu gabungkan itu semua menjadi metode yang namanya atau metodemu sendiri tadi disebut sebagai dilema. Ya. Yang fungsinya nanti agar belajar bahasa Indonesia itu menarik, gak membosankan, gak ngarai ngantuk. Kira-kira lah pilih nanti, kira-kira materi apa yang membuat anak akan senang bahasa Indonesia. Yang biasanya ngantuk itu kan membaca. Nah, kalau bisa dilema itu menuntaskan tugas membaca itu. Membaca tapi gak ngantuk.
Temukanlah itu ya, kamu saring dari referensi yang kamu temukan itu tadi ya, dari membaca tapi bisa dijadikan game, atau membaca bisa dijadikan apa, kinestetik, pembelajaran kinestetik, sehingga mari moco mereka akan bergerak, mari lah. Itu rumuskan. Nah, itu akan lebih menarik. Jadi belum diterapkan, ya belum ada sebelumnya kamu membuat dan nanti menawarkan. Nanti kamu setelah selesai itu, kamu tawarkan minta kerjasama dengan guru atau sekolah untuk menerapkan pembelajaran ini. Seperti itu. Nah, baru nanti hasilnya dianalisis efektif atau tidak. Ya, anak-anak nanti diangket, seneng nggak belajar ini, kekurangannya apa? Wih, kalian nulis tak, wih, selesai, mari skripsi. Tapi sulitnya di awal kamu menemukan dilema tadi itu. Apa kira-kira yang gitu lah. Saya yakin kalau tadi yang kamu sampaikan itu sudah benar-benar kamu lakukan ya, dapat referensi sing akeh seperti yang saya sarankan itu. Nah, itu dari situ mungkin nanti akan ketemu. Kamu tinggal gabung-gabungkan. Karena menggabungkan itu nggak ada caranya. Itu kreativitasmu untuk menjadikan teori baru. Kamu ambil dari jurnal ini, oh jurnal ini ngomong ini, oh jurnal ini ngomong ini. Ya kreativitas ada di kamu sampai menemukan dilema. Nah, satu, ya metode dilema itu dari namanya sudah menarik, kok dilema lah, arek-arek SMA itu, ini kok metodenya seru ini kayaknya. Jadi wis tadi ya, proposal wis mari, skripsi wis mari, ya tinggal waktu 1 atau 2 bulan lah itu mbok terapkan di sekolah. Minta guru nanti. Nah, yang pertama nanti di proposal observasi dulu, ada nggak guru yang siap nanti direwoi untuk penelitian ini. Oh ya, saya ada karena ini teman saya. Tapi jangan disebutkan itu teman saya. Ya alasan-alasannya kenapa di sana itu harus secara objektif, jangan subjektif. Bisa enggak kira-kira? Karena kamu capaian pemikiranmu itu dukur, tak kayak iseng rodok dukur aja, ke ande-ande. Jadi hasilnya kalau ketemu keren. Ini loh metode pembelajaran dilema. Saya yang menemukan, saya yang nyusun. Ya, atau nek kamu mencari lagi, kok ketemu dilema-dilema mana? Pak, saya semakin bingung ketemu referensi ini, kepingin ngene, ketemu ini, kepingin ngene. Ngecek gak dilema, ya, wes tak kasih itu. Coba, iso enggak? Nek gak iso engko nganut aku minggu depan. Gak oleh protes. Nek kamu terus begini waktunya habis nggak selesai. Ya, jadi tak kasih kesempatan karena kamu itu tipikal ya, suka gini 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 gini, punya idealisme yang harus saya capai dulu, wes tak biarkan 2 kali pertemuan ini, tak biarkan kamu idealis. Oke, silahkan. Nah, tapi idealis yang sekarang karena kamu sambatan, Pak, saya bingung ya. Ketemu referensi ini saya bingung ini, ketemu ini jadi ini. Oke, sekarang tak luruskan, tak kasih arahan buat metode pembelajaran ya. Misalnya dilema atau apapun, nggak harus dilema, tapi terserah kamu mau menyusun nama itu apa. Yang intinya nanti metode itu untuk belajar bahasa Indonesia agar anak-anak itu nggak bosan dalam belajar. Engko wis dadi, skripsimu itu tadi diterapkan ke sekolah, kamu ngajar. Atau gurunya yang menerapkan. Tapi kalau gurunya nggak menarik karena itu belum pernah diterapkan, jadi kamu yang ngajar. Kamu nanti setelah buat pretest dulu, belajar bahasa Indonesia gimana sih, kamu buat pertanyaan-pertanyaan yang intinya nanti mengetahui bagaimana sih kondisi siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Dites dulu ya, pretest lah, baru kamu menerapkan metode belajar ya, mari belajar ya, diberikan lagi post test hasilnya belajar bahasa Indonesia, nanti simpulannya kemana. Dapat pretest dan post test selesai, data lapangan sudah terkunci ya, metode sudah ketemu, analisis semuanya gimana. Nah, nggak harus survive. Oh, berarti dari hasil penerapan itu
Ternyata metode saya lemahnya di sini, lebihnya di sini. Jadi untuk penelitian selanjutnya, ya barangkali mau mengembangkan ini, silakan melakukan ini. Gitu. Nggih, jadi itu yang pertama Pak. Ada lagi, yang waktu pertama kali bimbingan kan waktu itu saya sempat WA WhatsApp panjenengan yang mengenai judul, terus panjenengan bilangnya itu arahnya ke PTK. Kemudian saya bilang, panjenengan bilang kalau bisa yang sastra. Nah, saya ada tapi jatuhnya analisis wacana. Itu saya belum bicarakan ke panjenengan. Ini mau saya bicarakan Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, jadi saya tahu, ini saya nggak tahu jatuhnya novel atau apa ya, tapi katanya novel. Saya belum punya, ini punyanya teman saya, katanya ini rekomendasi gitu Pak, mungkin bisa digunakan untuk penelitian gitu katanya. Ini terus kemudian saya kepikiran judul seperti ini, representasi quarter life crisis melalui analisis wacana pada novel. Judulnya itu yang sering bilang nggak apa-apa padahal berantakannya luar biasa, karya Syahrila Asri terhadap realita mental healthy. Itu pakai, kalau nggak pakai teorinya dan Van Dijk, kalau nggak gitu pakai semiotika. Boleh. Tapi itu novel apa Pak? Loh ya nggak tahu loh kamu yang mengerti. Jadi bukan gitu. Jadi itu ceritanya di dalam bukunya itu bukan yang cerita satu alur, beberapa alur gitu Pak, yang kayak ada tokoh-tokohnya. Jadi di dalamnya itu lebih ke arah kayak pendapat penulis, kemudian kayak suatu apa ya namanya, kayak kata-kata dari penulis atau pandangan penulis. Intinya bukan cerita yang mengalir, ada tokoh-tokohnya gitu loh Pak. Itu bisa disebut novel apa Ini nggak tidak? bisa no. Novel itu kan ada unsur Tidak intrinsik. bisa ya? Unsur intrinsik yang saya sebutkan di Rohma tadi itu harus ada. Kalau itu ada berarti itu novel. Kalau nggak ada ya berarti bukan novel. Bisa jadi itu kumpulan pemikiran atau bisa jadi itu esai, ya. Jadi kan gitu. Jadi Kalau esai, ya sudah ya, yang garapnya esai, nggak pakai plot untuk karya sastra. Ya langsung Van Dijk, misalnya kalau pakai Van Dijk ya Van Dijk itu langsung buat nganalisis buku itu. Jadi benar-benar pure analisis wacana dengan objek pemikiran dari buku tersebut. Kamu sudah tahu bukunya apa belum? Gimana Pak? Sudah tahu bukunya apa belum? Belum. Maksudnya cuma dasaran, cuma dikasih tahu teman saya seperti Temanmu itu aja. itu punya Maksudnya bukunya. Iya ada, cuma lagi di Malang Pak. Ya bisa diambil. Jadi maksudnya kalau Pilihanmu itu menyusahkan ngono. Milih yang jelas-jelas ngono loh. enggak, gini maksudnya saya, kalau misalkan panjenengan, kalau menurut panjenengan itu bisa dijadikan Semuanya penelitian yang ke ada depannya, di ya. dunia ini bisa dijadikan objek skripsi, Rana. Oh. Wes, kalau ngomong Tapi objek, jatuhnya semuanya yang ada di dunia ini bisa. Tapi jatuhnya kalau bukan novel jurusan ini Pak ya. sastra, ya, jurusan bahasa Indonesia berarti terkait, ya. Yang seluruh yang ada di dunia ini, yang spesifik sastra, bahasa, pendidikan. Tiga itu gak boleh lepas tadi. Selama masuk 3 rule itu, apapun kamu pilih, boleh. Ya, sastra itu luas, ya. Misalnya,
di kampungmu itu ada anak-anak yang masih menggunakan permainan tradisional. Ya, itu adalah karya sastra tradisi. Nah, kamu baru tahu toh? Nah, itu luas. Jadi jangkauan sastra, jangkauan bahasa, jangkauan pendidikan itu luas. Tidak sekadar yang kamu tahu cerpen, novel, puisi, drama, tidak saja itu. Cerita rakyat itu sastra, dongeng itu sastra. Asal usul kenapa ini disebut punden itu sastra. Kalau cerita wayang itu juga sastra tuh. Sastra jendra wayang itu. Yes. Jadi kamu mau apa? Jelaskan. Sing jelas, ojo abstrak. Koncomu nduk Malang, kapan kamu dapat objek? Nggak tahu, Pak, nggak bisa diambil. Ya, waktumu selantek. Itu sudah berencana mau dibeli sendiri. Hanya saja saya bingung itu masuk novel atau bukan. Kemudian apakah bisa ditelisik, maksudnya dianalisis gitu loh. Jadinya saya nggak beli-beli di situ. Makanya, nah soal ini kamu boleh diskusi sama Rohmah. Rohmah itu lurus. Oh ini lah, ya aku tak dukung ini, tak ngiling ini. Ini boleh apa enggak? Pasti jalan hidupnya itu pasti ngono loh. Enggak kayak kamu itu bingung ini gagasannya semua ada bagus-bagus tapi ketika ditanya di buku nih. Ah iya. Ah iya. Ya, kapan lulus sih? Yang pasti ya. Mau objek apapun, kamu mau objek iklan, kamu mau nganalisis kata-kata yang ada di bumper truk, ya, nek gopo yomi bero dan lain sebagainya, itu bisa masuk kajian kebahasaan. Ya, kamu mau jalan-jalan di kota Jombang, ya, bisa nggak ini jadikan analisis? Bisa, ya. Landscape, teori landscape, jadi kamu nanti pragmatik, ya, lanskap Jombang sebagai kota beriman. Mau penelitian bahasa bisa. Berangkatnya kok kamu tinggal mutu seluruh kata-kata yang ada di Jombang yang membangun bagaimana mitos Jombang sebagai kota santri itu dibentuk. Penelitian bahasa. Weh, apa meneh, kepingin apa meneh. Pastikan satu, Pak, saya kepingin neliti ini, saya bingung objeknya, gimana caranya, ngono lho takok, engko tak duduno mlaku wae, wis aja kakean pemikiran lagi, kok gak nelor-nelor. Ini satu dilakukan, ya, langkahnya gimana, bertanya tak arahkan, ya. Ini apa meneh? Itu dulu sih Pak, nanti biar saya pertimbangkan lebih matang antara keduanya itu nanti. Nanti minggu depan, apa Jumat? Nggak tahu. Kapan nanti saya itu aja fixkan di itu aja, gitu. Insya Allah. Kalian masih ada kuliah dah? Semester 7, semester 8. Udah nggak ada. Nah, kamu Udah tadi habis. katanya kuliah tadi apa? Oh ini hari ini itu Pak, abang mengembalikan Kak, kaos kamu tim yang tadi loh dipinjamkan. bilang katanya ada kuliah di awal tadi. Enggak ada Pak. Itu tinggal UAS terakhir, masih ada satu. Berarti kan nggak ada perkuliahan. Kamu kerja? Dua-duanya ini kerja nggak? Enggak Nggak. Pak, free di rumah. Oh, berarti ketika nanti saya bimbingan, ya mendadak bisa ya. Bisa Pak, hanya saja butuh waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari rumah ke kampus. Ya. Jadi kalau misal nanti akan saya kabari, saya di kantor, silakan bimbingan. Nah, itu datang.
Ya. Kalian berdua terbiasa kerja itu pakai laptop apa manual? Kalau saya harus apa ya, kayak dioret-oret dulu pemikiran saya, apa yang mau saya tulis itu di buku. Kalau nggak gitu diketik di note handphone, baru dituangkan di laptop. Oke. Soalnya laptopnya harus pakai cas, Pak. Susah bawa-bawanya, sudah tua. Oke. Kalau Rohman? Kurang lebih sama sih, Pak. Oke, jadi oret-oretannya nanti kalau bimbingan di bawah. Ya. Kamu mau mengerjakan yang mana, Rana? Kamu mau mengerjakan yang mana? Kalau nanti Jumat saya minta bimbingan, itu oret-oretan itu sudah ada. Gak boleh bingung, karena kamu masih punya 2. Kalau Rohma sudah punya 1, terus dikerjakan selesai. Kamu masih punya 2. Kamu mau milih yang mana? Ini harus saya tegaskan di awal. Nek gak ngono, kamu 1 bulan tetap gitu-gitu terus. Bingung milih ini, milih ini. Ya, jadi jawabannya nanti Jumat itu, Rana. Kamu nek gak bisa memutuskan, berarti kamu harus mengikuti petunjuk saya. Ya, nek kepingin lulus, nek gak kepingin lulus tak culno wis, kata bimbing. Kalau saran dari panjenengan ke arah apa, Pak? Mungkin Kamu saya biar ada pilihin gambaran. kamu seneng sing di antara 2 tadi suka yang mana? Di situ aja, jawabannya di situ. Yang tahu kamu bukan saya. Kamu suka yang mana? Untuk kira-kira melakukan penelitian. Suka yang ke sekolah tadi dengan analisis menggunakan teori baru tadi, metode baru, atau analisis wacana itu. Kira-kira kamu suka yang mana? Wes itu jawaban nanti malam, ya harus ketemu jawabannya. Nanti malam harus memilih, wes gak oleh dilema, makanya namamu dilema yaitu. Ya, wes nanti malam harus ketemu jawabannya, harus. Karena setelah nanti malam besok itu harus sudah nyicil buat oret-oretan. Ya, jadi Jumat saya nggak mau tahu alasannya, oret-oretan harus ada, nggak boleh bimbang lagi. Nah, ejek bimbang mana berarti harus buat 2 oret-oretan ketemu saya. Penelitian rancangan yang 1, pembelajaran tadi, yang analisis wacana juga harus punya oret-oretan, harus 2. Nek kurang memilih, ya, nek sudah memilih berarti ketemu saya cuma 1 oret-oretan. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Gak ada? Cukup, Pak. Ya, cukup. Rohmah ada? Cukup? Cukup, Rohmah? Cukup. Oke, jika cukup, maka laksanakan apa yang saya instruksikan hari ini. Saya upayakan Jumat saya ke Mojokerto dan nanti kita bimbingan secara offline dengan kalian membawa catatan yang sudah saya arahkan hari ini. Oke, cukup sekian dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa